Halo teman-teman, di sini aku akan mempresentasikan tentang EKTS. Jadi, EKTS ini digunakan untuk menggunakan motor listrik. Di sini kita menggunakan T. T itu 220 volt dan N itu 0 volt. Cara kerjanya nanti adalah ketika kita ketekan tombol JW, maka motor akan bergerak ke kanan. Dan jika kita tekan tombol JW, maka motor akan bergerak ke kiri. Jadi di sini ada tombol stop, nanti digunakan untuk memutus semua gerakan pada motor listrik. Langsung saja kita simulasikan. Ketika kita tekan tombol CW, nah motor akan bergerak ke kanan. Lalu kita stop, motor akan berhenti. Kita tekan tombol CW, maka motor bergerak ke kiri. Jika kita stop, maka motor akan berhenti. Jadi tombol CW ini digunakan untuk mengaktifkan motor untuk bergerak ke kanan. K2 ini diputus. Ini untuk memutuskan K2. Jadi ketika CW aktif, maka K2-nya mati. Jadi salah satu harus mati. Ini. Lalu ada kontaktor K1 digunakan untuk pengamatan pada motor listrik. Lalu di sini ada lampu juga sebagai indikator bahwa ketika tombol CW ditekan, maka lampu satu akan menyala. Lalu di sini kita latching, kita gunakan sebagai pengunci. Nanti jika tombol CW-nya kita lepas, maka motornya tidak akan berhenti karena sudah latching. Jadi di sini digunakan untuk mengunci gerakan motor. Lalu untuk tombol CCW ini digunakan untuk menggerakkan motor arah kiri. Lalu untuk K1 NC, nah ini digunakan untuk memutuskan K1. Jika CCW yang aktif, maka K1-nya akan mati. Lalu kontak kedua digunakan untuk menggunakan motor listriknya. Lalu ada lampu 2, ini sebagai indikator bahwa CCW itu ditekan. Lalu di sini ada pengunci kedua. Nah, ketika tombol CCW ini dilepas, ditekan terus dilepas, nah maka kedua ini tidak akan berhenti. Jadi dia mengunci gerakan dari K2. Lalu di sini ada alamat K1. Jadi yang menggerakkan motor ini itu adalah K1. Lalu untuk menggerakkan motor yang satunya kita menggunakan K2. Lalu di sini ada banyak macam motor seperti motor AC 1 fase. Ini ada CW. Jadi CW itu depannya searah jarum jam. Ada yang seperti ini. Ini kita gunakan saklar karena nanti kalau tidak menggunakan saklar maka akan terbakar motornya. Jika sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ini ada AC 1 fase tapi gerakannya CCW. Jadi yang dibalik adalah ini. Nah, di sini dapat T, nah ini terus ini dapat N. Di sini kita menggunakan T dan N. Nah, satu fase itu menggunakan 220 volt. Maka kita menggunakan T dan N saja. Untuk satu fase sentrifugal sama. Hanya saja di sini ada penguncinya. Nah, terus kalau rangkaiannya ini CW salah jarum jam, ini CCW berlawanan arah jarum jam. Lalu ada lagi
motor AC 3 fase. Nah, motor AC ini dijalankan oleh RST. Nah, RST ini tegangannya itu 330 volt. Lalu digerakkan sama oleh K1, K2. Jadi ketika K1 nyala, maka motor akan bergerak CW. Ketika K2 nyala, motor akan bergerak CCW. Jadi yang beda dari CW dan CCW ini adalah kalau CW itu rangkaiannya urut seperti ini. Terus kalau CCW yang beda itu adalah di R dan S-nya. R dan S-nya itu dibalik agar dia bisa bergerak CCW. Terus ada 3 fase delta. Nah, ini sama. Hanya yang beda adalah rangkaian di motornya. Motornya ini ada UVW, ZXJ. Nah, ini kita gabungkan satu-satu. Nah, kalau yang K1 bergerak CW, kalau yang kedua bergerak CCW. Nah, yang membedakan adalah yang di sininya. Kalau bergerak CW, itu RST-nya tuh urut. Nah, kalau bergerak CCW nanti tinggal dibalik. R dan S-nya tinggal dibalik, maka akan bergerak CCW. Tuh. Kalau untuk 3 pas yang start itu sama, tapi yang beda ini Z, X, Y-nya kita gabung jadi satu. Lalu yang kita hubungkan ke RST, yang atau 330 volt, itu adalah UVW. Nah, kalau gerakannya, kalau K1 ini CW dan K2 CCW. Yang beda adalah kalau CCW, R dan S-nya dibalik, maka akan menghasilkan gerak CCW. Untuk yang studi kasus 2, yang studi kasus 2 itu menggunakan timer. Jadi nanti cara kerjanya itu ketika tombol start ditekan, maka motor akan bergerak CW selama 8 detik. Nah, setelah itu motor akan berhenti dan bergerak CCW atau berputar arah selama 9 detik. Lalu nanti looping, kembali lagi 8 detik, kembali lagi 9 detik. Tuh. Terus untuk kita simulasikan dulu. Ketika tombol start ditekan, nah maka bergerak CW selama 8 detik. Nah, timernya akan nyala. Nah, terus setelah 8 detik, nah, bergerak CCW selama 9 detik. Nah, ini timernya juga nyala. Nah, setelah itu dia balik lagi ke atas, bergerak CW lagi, sampai tombol stop ditekan. Nah, kalau tombol stop ditekan, maka semua proses akan berhenti. Lalu, untuk rangkaiannya, di sini kita menggunakan T itu 220 volt, lalu tombol stop untuk memutus semua gerakan motor listrik, dan ada N, ini 0 volt atau ground. Nah, langkah pertamanya itu tombol start. Tombol start kita gunakan untuk menghidupkan K1. Kita menggunakan K1. Kontak K1 ini digunakan untuk menyalakan motor listrik. Nah, K1 ini digunakan untuk menyalakan timer. Timernya kita menggunakan on delay. Timer kita isi 8 karena motor CW akan bergerak selama 8 detik. Lalu di sini kita menggunakan pengunci K1. Jadi ketika tombol startnya dilepas, maka K1-nya tetap aktif atau motornya tetap aktif. Dan di sini kita putus. T1-nya kita putus. Lalu T1 ini akan menggerakkan kontak K2.
kontak K2 ini digunakan untuk menggerakkan CCW atau berputar arah. Kontak kedua kita gunakan untuk mengaktifkan timer. Kita menggunakan on delay selama 9 detik. Nah, setelah 9 detik, nah ini kita gunakan kontak ketiga. Kontak ketiga ini untuk looping proses. Jadi setelah 9 detik, nah kita kembalikan lagi ke sini. Nah, di OR, jadi K3 juga bisa mengaktifkan K1. Nah, ketika sudah off, sudah sampai ke 9 detik, maka dia akan kembali lagi ke sini dan akan mengaktifkan K1. Maka dia akan kembali lagi looping 8 detik, 9 detik, tuh. Seperti ini cara kerjanya. Kita ulangi lagi. Nah, untuk yang motor-motor lainnya itu sama gerakannya. Nah, ini sama 8 detik, CW. Nah, setelah itu 9 detik, CCW. Nah, gerakan motor ini tuh diatur dari K1 dan K2 yang ada di sini. Nah, K1, K2 ini kita proses di rangkaian elektrik tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.